ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد. Tidak ada waktu yang lebih berkah daripada waktu subuh. Sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha. Umatku akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat pagi hari di waktu subuh. Tidak ada waktu yang lebih jernih, yang lebih bersih hawa udaranya daripada waktu subuh. Betul? Betul. Ada satu rahasia kenapa udara subuh ini bersih, jernih, dan nikmat. Karena kata para ulama, karena di waktu subuh itu orang-orang kafir dan munafik masih pada tidur, sehingga tidak mengotori dan tidak membuat polusi udara di waktu subuh. Alhamdulillah. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, saya sangat bahagia, sangat bersyukur pada pagi hari yang luar biasa ini dapat bersilaturahim bersama-sama kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi Agam yang sampai saat ini masih memegang rekor. Acara GNPF MUI dilaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah setiap hari Ahad seminggu sekali. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain masih sebulan sekali, Pak. Tapi ini sudah dimulai seminggu sekali di wilayah Bukit Tinggi Agam karena semangat dari para mujahid, para alumni 212 411 yang begitu besar, yang tidak terbendung untuk datang ke Jakarta menyaksikan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah umatnya, mentarbiyah umat Islam ini untuk membela satu ayat kitab suci di dalam Al-Quran, Al-Maidah 51, dari penodaan dan penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yang insya Allah tidak akan kembali lagi untuk menjabat. Amin. Takbir. 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 Sebab kita umat Islam ini adalah orang tua kandung, ya, orang tua kandung Republik ini. Kita orang tua kandungnya. Ormas-ormas Islam, para ulama-ulama yang mendirikan ormas Islam itulah yang membidani kelahiran NKRI. Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, itu semua diantara ormas-ormas Islam yang usianya lebih tua dari usia NKRI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45. Kita itu orang tua kandungnya. Kalau ada anak yang dilahirkan dari orang tua kandung, kemudian dia durhaka, kemudian dia berkhianat, bagaimana sakitnya hati orang tua ini, Pak? Sakit nggak? Sakit atau tidak? Kata lagu, ada yang bilang itu sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini.
Luar biasa skenario dari Allah. Makanya kita di GLPF MUI Pusat menyebut peristiwa-peristiwa ini semua adalah tansiqun ilahiyun. Ini betul-betul koordinasinya langsung yang pegang itu Allah. Allah yang mengkoordinir semua ini. Kita ini sedang ditarbiyah, kita ini sedang dididik secara berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya apa? Penistaan Al-Maidah 51 ini. Kita secara langsung ditansik, dikoordinasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk panggilan naga itu sekutu. Tidak ada senaga, tidak ada, adanya sekutu. Kutu ini tinggal dipites, nggak perlu diinjak, dipites saja dengan tangan, insya Allah mati. Tapi dengan tangan siapa? Dengan tangan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah ada bersama jamaah. Jamaah yang mana? Jamaah kaum muslimin yang sifat dan ciri-cirinya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Jamaah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditolong dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah jamaah yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah. Loyalitasnya hanya untuk Allah. Yang mereka berlari siang malam untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dicintai oleh Allah di antaranya adalah mereka yang senantiasa subuh berdakwah untuk mengganggu ya dan untuk mengaruhi pilihan warga DKI Jakarta, dan mereka akan mendatangkan ahli-ahli IT untuk merusak sistem penghitungan. Ini sudah kita dapatkan informasinya, dan kita akan lawan dengan tenaga-tenaga ahli IT kita untuk menjaga supaya KPUD DKI ini tidak bobol, tidak dihack, tidak dirusak sistem jaringannya untuk mengubah angka-angka. Mohon doanya, ini serius Pak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT kuatkan semua ikhtiar-ikhtiar kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ya Bapak Ibu sekalian, sampai ada pejabat tinggi yang mengatakan, kalau Ahok kalah potong leher saya. Nanti insya Allah kita potong lehernya. Insya Allah. Jadi nggak perlu lontar jumroh, langsung sembelih, potong kambing. Insya Allah. Banyak yang ngomong begitu, kalau Ahok kalah potong leher saya. Siapa takut, saudara? Ya, kita nggak perlu lempar jumroh lagi, kita langsung korban rame-rame. Insya Allah. Ya. Ini program-program kita untuk menjaga dan mengawal kemenangan umat Islam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua ini level perjuangan kita ini masuk level baru, yaitu ibu tirinya Ahok. Kalau ikut bukan tidak pas, ya kan? Nah, ini sekarang ini situasinya Masya Allah. Kita harus introspeksi, harus banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT, banyak-banyak doa, banyak-banyak berikan nasihat ya.
Beliau ini adalah cucu daripada tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Ibu Fatmawati Soekarno itu adalah anak daripada Bapak Haji Hasanuddin, konsul Muhammadiyah di Bengkulu. Tapi kita miris hati, kita bersedih, ya, seorang negarawan, mantan presiden, tapi mestinya dia menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, menjaga persatuan nasional. Tetapi dalam pidato yang terakhir itu ingin memecah belah bangsa kita, ingin memecah belah dan mengkotak-kotakkan bangsa kita. Ini bukan ciri negarawan dan ini bukan ciri mantan presiden kita. Tidak ada satu mantan presiden, tidak ada satu negarawan, bahkan ya tokoh nasional kita yang berani dan gegabah untuk memecah belah bangsa dan mengkotak-kotakkan bangsa ini seperti yang dilakukan beliau beberapa waktu lalu. Ya, Masya Allah, ujian kita ini tidak habis-habisnya. Tapi itulah orang kalau dididik oleh Allah, ditempa oleh Allah, pasti akan diberikan ujian bertubi-tubi yang akan membentuk karakter kita, yang akan membentuk sifat-sifat kita menjadi semakin kuat, semakin tangguh. Insya Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ingat, kata Allah, aku akan mengulur-ulur waktu buat mereka. Ini permainan masih panjang, durasi filmnya masih panjang, skenarionya. Allah akan ulur terus. Akan muncullah nanti Ahok sudah muncul, emaknya Kutu sudah muncul. Nanti akan muncul 9 kutunya beneran. Pasti itu, pasti. Level ketiga nanti ini kita menghadapi langsung 9 kutu 2019. Percaya atau tidak percaya? Ya, negara ini akan diambil alih. Kalau tidak, umat Islam di seluruh penjuru tanah air kita ini bersatu menghidupkan waktu-waktu subuh, ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, habislah negara kita ini digadai oleh mereka. Maka itu penting bagi kita jamaah sekalian. Ya. Kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW, kepada para ulama, pewaris para nabi. Ya. Ini tantangan bagi kita. Maka nasihat dari Allah kepada Nabi Muhammad menghadapi sekutu-sekutu itu, menghadapi fitnah-fitnah itu, apa kata Allah? Fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, berpaliklah engkau wahai Muhammad dari mereka. Jangan jadikan mereka sekutu, jangan jadikan mereka teman, jangan jadikan mereka pemimpin. Jadikanlah pemimpinmu hanya Allah Subhanahu. Siap kita menjadikan Allah sebagai pemimpin kita? Siap kita berwala kepada Allah? Berwala kepada agama Islam? Siap. Berpaling dari mereka. Fama anta bimalun, karena engkau dengan berpaling dari mereka tidak akan celaka dan tidak akan rugi, tidak akan tercela. Banyak orang munafik mengira, orang munafik ini menyangka bahwa izzah kita, kekayaan kita umat Islam ini tergantung orang kafir. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal falillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina walakinna katsiran minan nasi la fasiqun. Orang munafik itu gak percaya kepada Rasul, gak percaya kepada Allah, gak percaya kepada Islam. Islam akan membuat mereka jaya dan mulia. Gak percaya. Mereka ukurannya materi, ukurannya duit, ukurannya uang. Kejayaan itu kalau kita punya uang banyak. Kekuatan itu kalau kita punya uang banyak. Itu keyakinan orang munafik. Maka mereka katakan Islam gak berguna, Rasul gak berguna, omong kosong, tukang ramal saja itu Rasulullah. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, falillahil izzatu wa li
rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Izzah itu ada di tangan Allah. Kalian akan mulia dan jaya itu kalau ikut perintah Allah, perintah Rasulnya, dan bersama orang-orang beriman. Ini yang tidak difahami oleh orang-orang munafik. Ya. Maka itu kita tidak akan tercela. Kita tidak boleh kecil hati. Boleh dunia menjauhi dan meninggalkan kita, tetapi kalau Allah tetap bersama kita, kita akan tetap mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak akan rugi orang yang ditinggalkan dunia hanya karena berpegang teguh kepada Allah. Tidak akan rugi orang yang berpegang teguh kepada Islam, ya, kemudian dia meninggalkan dunia yang fana ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dikatakan, "Fama anta bimalum." Engkau tidak akan tercela, wahai Muhammad. Ulama dan ormas Islam yang istiqamah mengajak umat untuk kembali kepada agama, untuk menerapkan hukum-hukum Allah, syariat Allah, mengingatkan umat untuk memilih pemimpin yang beriman kepada Allah, bukan pemimpin yang kafir. Maka mereka itu adalah bukan orang-orang yang tercela. Insya Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadakir, yang kedua kata Allah, terus berikan peringatan. Jangan kita diam, jangan kita bungkam. Kalau ada yang ingin menyuap, membungkam mulut kita, tolak. Kalau ada yang ingin menyudutkan kita supaya kita diam, kita lawan. Kalau ada yang ingin supaya dakwah Islam ini tidak disuarakan lagi, kita tidak boleh berhenti. Wadakir, Rasul ingatkan, meskipun engkau dituduh tukang ramal, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, pengikutmu, keluargamu disiksa, diintimidasi, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah ini harus tetap jalan. Wadzakir, berikan terus peringatan, jangan diam, jangan kamu buka, karena kebenaran itu tidak bisa dibendung, tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, kalau kebenaran itu dibendung, dia akan mencari jalan, mencari alurnya sendiri. Seperti air, kalau dihadap, dibendung, dia akan mengalir ke tempat lain, mencari jalannya sendiri. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan gerakan subuh berjamaah kita ini pada pagi hari ini dapat melahirkan semangat-semangat keberagaman kita, tentunya menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kebaikan bagi seluruh alam semesta, kebaikan buat seluruh bangsa Indonesia, kebaikan buat seluruh umat manusia. Karena kebangkitan Islam itu nyata. Kebangkitan Islam itu tidak dimulai dengan materi, tidak dimulai dengan banyaknya uang, tidak dimulai oleh banyaknya manusia yang mengikuti kebenaran, tetapi kebangkitan Islam itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, haruslah ada sautul haq, suara kebenaran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan itulah yang sedang kita jalankan, kita perankan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Mari kita sama-sama terus hidupkan subuh kita, ajak tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita, memakmurkan masjid-masjid, menghidupkan subuh-subuh di tempat kita masing-masing setiap harinya, insya Allah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.